Halo, selamat pagi Eca, Clarissa, dan Rafael. Jumpa lagi hari ini dengan Mister kita kembali. Hari ini pelajaran agama Katolik, pelajaran 19 tentang doa syukur dalam gereja ya. Kita belajar hari ini doa syukur dalam gereja. Nah, sebelum kita lanjut dalam pelajaran kita, terlebih dahulu kita pastinya meminta pertolongan dan bantuan serta penyertaan Tuhan untuk menyertai kita dalam pelajaran kita hari ini, supaya pelajaran yang Mister berikan bisa dipahami, juga bisa dilakukan di dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan Eca, Rafael, dan Clarissa. Juga Mister juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus pun telah memberikan kepada kami sebuah perayaan syukur yang tetap kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dalam perayaan itu, kami semua merasa bersatu dengan Yesus Putramu. Kami bersyukur atas anugerah yang tak terhingga ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Eca, Clarissa, dan Rafael, kalau kita lihat di gambar halaman 68 yang paling atas, gambar di situ adalah gambar perayaan Ekaristi. Nah, doa syukur dalam gereja dirayakan atas karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Nah, doa syukur kita itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dalam seluruh karya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mewartakan kabar gembira dan menampakkan Allah yang penuh kasih kepada manusia, yang mau menyelamatkan manusia, mengampuni manusia dari dosa. Nah, kita dijadikan sebagai anak-anaknya, anak-anak dari Bapa sendiri, dari Allah sendiri. Nah, kita bersyukur karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa, bisa menjadi anaknya Tuhan. Karena kenapa? Karena berkat wafat, kebangkitan, dan kenaikan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sudah berkorban, ya, menyelamatkan manusia. Nah, pada malam sebelum pengorbanan Tuhan Yesus ini terlaksana sejak dari pewartaan Tuhan Yesus sampai pada puncak perayaan di puncak penderitaan Tuhan Yesus dalam masa sengsara, dan terakhir kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu dimulai dari Minggu Palma, sering kita rayakan ya, setiap tahun sekali setahun. Lalu setelah itu dalam perayaan Ekaristi sendiri itu kita peringati, didirikan oleh Tuhan Yesus atau ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada malam Kamis Putih ya, malam perayaan Kamis Putih. Dalam gereja ada perayaan Kamis Putih, perayaan di mana Tuhan Yesus menetapkan perayaan Ekaristi. Pada malam sebelum wafatnya ya, pada malam sebelum wafatnya kan Tuhan Yesus wafat pada hari Jumat Agung. Nah, Kamis Putih, pada malam Kamis Putih ini Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada para murid dengan kata-kata seperti ini, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bisa ulangi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, ketika terimalah dan makanlah, itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengatakan itu, terimalah dan makanlah. Nah, ketika Tuhan Yesus mengambil anggur, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, terimalah dan minumlah. Tuhan Yesus mengandaikan hosti itu sebagai tubuhnya dan anggur itu sebagai darahnya. Dan Tuhan Yesus menyarankan kepada kita, menugaskan kepada kita untuk melakukan itu sebagai kenangan akan Tuhan Yesus. Maka perayaan Ekaristi selalu kita rayakan selain di hari Minggu, juga hari-hari biasa. Kita mengenangkan Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita.
Nah, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi nyata ketika tadi yang Mister katakan itu, sengsara, wafat, dan bangkit dari alam maut. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang kita rayakan dalam Paskah, ya. Dalam Paskah, yakni pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari alam maut untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bangkit dari alam maut menebus semua dosa kita. Ya, nah perayaan Ekaristi hingga saat ini tetap kita rayakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah doa syukur kita dalam gereja yang selalu kita rayakan dalam perayaan Natal, dalam perayaan Paskah, dalam perayaan-perayaan besar, hari-hari besar lainnya. Ya, banyak hari-hari raya di dalam perayaan syukur gereja kita. Ya, banyak perayaan. Nah, di halaman 69 ada gambar, ya, gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar ini, kita bisa menjawab pertanyaan di bawahnya itu, halaman 69. Yang pertama, hari raya apa pada gambar yang pertama? Pasti kita akan mengatakan bahwa ini adalah hari raya Natal. Yang kedua, hari raya Kamis Putih. Yang ketiga, hari raya Jumat Agung. Yang keempat, hari raya Tuhan Yesus bangkit dari alam maut, yakni Paskah. Yang kelima, Tuhan Yesus naik ke surga atau diangkat ke surga. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kalau diangkat ke surga itu Bunda Maria, Tuhan Yesus sendiri naik ke surga. Lalu yang terakhir, gambar ke-6, Roh Kudus turun atas para rasul, ya, Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, Echa, Clarissa, dan Rafael di halaman 70 di situ ada tabel, ya, tabel untuk mengisi hari-hari raya yang diketahui oleh Echa, Clarissa, dan Rafael. Selain hari-hari raya tadi yang Mister sebutkan, masih banyak hari raya di dalam gereja kita. Nah, Mister minta untuk mengisi hari-hari rayanya dirayakan pada tanggal berapa, lalu juga dengan makna hari rayanya itu apa. Misalnya tanggal 1 Januari itu adalah hari raya Maria Bunda Allah. Ya, itu maknanya apa? Lalu pada ada tanggal-tanggal lain, misalnya 25 Maret. Ya, itu tanggal hari apa itu? Apa namanya? Perayaan apa? Nah, Mister minta untuk dicatat, ya, dicari di dalam internet misalnya atau di dalam kalender liturgi kita hari raya yang ada dalam gereja Katolik dan pada saat kapan itu dirayakan, ya. Selanjutnya mari kita tonton peristiwa atau Tuhan Yesus menetapkan malam perjamuan terakhir, ya, penetapan malam perjamuan terakhir, yakni yang kita rayakan hingga pada saat ini, yakni dalam perayaan Ekaristi, ya. Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. That thou doest, do quickly.
This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Nah, Echa, Clarissa, dan Rafael, kita telah menonton video di mana Tuhan Yesus menetapkan perayaan Ekaristi. Nah, untuk Echa dan Rafael, Mister minta untuk menjawab pertanyaan di halaman 71, ya, halaman 71 tentang pendalaman dari video yang diputar tadi, yang kita tonton tadi. Nah, untuk Clarissa langsung mengerjakan bagian evaluasi saja ya, untuk setelah akhir dari video ini. Nah, dalam video tadi, Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk berkorban demi kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, bagaimana kita meneladani atau meniru atau mencontoh teladan dari Tuhan Yesus itu. Dengan cara apa? Dengan cara seperti di halaman 72. Di gambar-gambar contoh-contohnya itu di halaman 72, di mana ada orang yang pengemis kita memberikan sumbangan atau memberikan bantuan, lalu mereka yang cedera misalnya dari sepeda kita memberikan bantuan, lalu juga ketika ada seorang orang tua yang nyebrang di jalan, dia takut kendaraan, kita bantu memberikan bantuan ya. Nah, ada banyak juga orang-orang yang kesulitan di sekitar kita.
Misalnya jangankan jauh-jauh, misalnya di rumah kita masing-masing, orang tua misalnya sedang masak membutuhkan bantuan kita, misalnya mencuci piring, ya, misalnya, atau merapikan tempat tidur kita. Nah, itulah salah satu bentuk bantuan kita bagi orang tua kita. Nah, selanjutnya di halaman 73 dan 74 di situ ada evaluasi. Nah, Mister berharap Echa, Clarissa dan Rafael mengerjakan evaluasi itu sebagai untuk mendapatkan nilai dari pelajaran hari ini, nilai tugas, mendapatkan nilai tugas untuk pelajaran hari ini, ya. Itu saja pelajaran yang Mister berikan hari ini. Mister berharap Echa, Clarissa dan Rafael bisa memahami pelajaran hari ini dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam perayaan Ekaristi, bagaimana kita menghayati perayaan Ekaristi supaya dengan tenang, khusyuk, berdiam diri untuk merayakan perayaan Ekaristi, tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, ya, tidak bermain dengan teman, tapi bagaimana sikap kita duduk yang baik kita merayakan perayaan Ekaristi. Karena di situ kita bersatu dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Ya, bukan pada saatnya untuk berbicara dengan teman kiri atau dengan yang di kanan kita, tetapi dengan Tuhan kita sedang berkomunikasi. Kita sedang berdoa. Nah, berdoa itu kita sedang berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Maka ketika kita berbicara dengan Tuhan, tidak boleh berbicara dengan orang di samping kiri, kanan, depan atau belakang kita. Sama demikian halnya ketika kita berbicara dengan orang tua, akan tidak sopan kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua sambil melihat ke kanan, melihat ke kiri, mengganggu teman yang lain. Itu akan menjadi tidak sopan. Sedang dengan orang tua saja kita berbuat demikian itu sudah tidak sopan, apalagi itu berbuat dengan Tuhan. Kita melakukannya itu kepada Tuhan. Maka itu sangat-sangat berdosa dan sangat tidak sopan. Ya, itu saja pelajaran hari ini. Mister berharap bisa dipahami, juga bisa dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, nak ya. Oke, selamat pagi, salam sehat, nak. Terima kasih.